Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syifa Ulumam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari Capstone 2 untuk Bootcamp Data Science di Purwadika dengan judul Optimalisasi Strategi Pemasaran Supermarket melalui Analisis Perilaku Pelanggan. Ini untuk mengidentifikasi segmen bernilai tinggi dan juga efektivitas daripada kampanye yang sudah dilakukan. Begitu. Lalu untuk perusahaan sendiri itu adalah sebuah perusahaan supermarket yang beroperasi di industri retail. Perusahaan tersebut mengumpulkan data transaksi dan demografis pelanggan dalam jumlah yang besar, dan ini mencakup seperti pembelian lintas kategori sepatu, lalu respon terhadap kampanye pemasaran, dan juga lain-lain selama periode 2012 sampai dengan 2014. Kenapa analisa ini penting dilakukan? Analisa seperti ini sangat penting dilakukan agar perusahaan mengetahui kampanye mana yang paling efektif, agar perusahaan mengetahui produk mana yang perlu dipertahankan, profit mana yang menyebabkan perusahaan memiliki produk mana yang menyebabkan perusahaan memiliki profit besar, atau di mana pasar perusahaan itu sebenarnya berada. Untuk sumber revenue perusahaan sendiri di sini ada produk-produk seperti wine, meat, fish, sweet, dan juga gold produk begitu. Lalu untuk analisa ini tentunya sangat penting bagi stakeholder perusahaan seperti CEO atau manajer perusahaan, tim marketing, tim penjualan, dan juga tim operasi. Ini sangat dibutuhkan mereka seperti untuk meningkatkan profit perusahaan, untuk menentukan targeting kampanye yang lebih presisi, dan juga targeting segmentasi pelanggan yang lebih akurat, dan juga untuk menemukan mana kampanye yang efektif dan juga mana kampanye yang tidak efektif. Kurang lebihnya demikian. Ini juga bisa melihat produk mana, untuk tim penjual sendiri bisa melihat untuk produk mana yang memiliki pangsa pasar yang paling besar atau yang paling laku. Kemudian untuk problem yang ada sendiri untuk supermarket, ini tentunya memiliki banyak sekali masalah, diantaranya seperti kesulitan untuk mengidentifikasi dan menargetkan high value secara efektif. Jadi untuk orang-orang yang spending di supermarket itu kebanyakan orang-orang dengan profil seperti apa, atau orang-orang yang belanja tinggi di supermarket itu profilnya seperti apa begitu. Lalu pendekatan pemasaran one size fits all tentunya ini tidak efisien dan menghabiskan banyak sekali budget perusahaan yang tidak optimal begitu. Kemudian untuk faktor demografis, di sini perusahaan memiliki datanya, namun perlu memahami faktor demografis seperti usia, pendidikan, dan juga status pernikahan yang mempengaruhi pola belanja dari pelanggan begitu. Dan juga keterbatasan perusahaan tentang pemahaman tentang kategori produk yang paling menguntungkan, dan juga evaluasi yang perlu dilakukan perusahaan untuk efektivitas kampanye pemasaran. Tujuan analisisnya sendiri di sini untuk menganalisis profil demografis pelanggan, menentukan korelasi signifikan antara tingkat pendapatan dan juga total belanja yang dikeluarkan pelanggan, untuk mengidentifikasi produk mana yang memberikan kontribusi yang paling besar, dan mengevaluasi tingkat efektivitas atau kampanye yang telah dilakukan begitu. Untuk datanya sendiri di sini ada banyak sekali data yang ada, namun pada analisa kali ini kita akan memfokuskan beberapa kolom seperti data transaksi produk yang meliputi produk, kemudian ada data pelanggan. Di sini ada yearbook tahun lahir pelanggan, ada tingkat pendidikan pelanggan, ada status pernikahan pelanggan, dan juga ada income pendapatan tahunan pelanggan. Lalu juga ada data respons kampanye untuk accepted campaign 1 sampai 5 dan juga respon. Untuk respon sendiri ini bisa diartikan untuk campaign terakhir atau campaign ke-6 yang ada atau yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk data ini sendiri itu berisi nilai 1 dan nilai 0, di mana ketika nilainya 1 itu pelanggan menerima kampanye tersebut, sedangkan ketika nilai 0 pelanggan menolak kampanye tersebut. Kurang lebihnya demikian.
Lalu di sini untuk deskriptif statistiknya, di sini kita bisa lihat bahwasanya ada 2.240 total pelanggan awal begitu. Namun nantinya setelah kita melakukan cleaning data itu tersisa 2.237 baris atau 2.237 pelanggan begitu. Dengan rata-rata income sebesar 52.000 dan juga average spendingnya 600.000 per pelanggan. Lalu untuk data cleaning sendiri, di sini kita melakukan beberapa proses data cleaning. Yang pertama di sini ada handle missing value. Di data tersebut ditemukan 24 baris nilai kosong pada kolom income. Dan nilai-nilai ini kita ganti dengan median income untuk mempertahankan distribusi data dan juga menghindari bias dari mean yang terpengaruh outliers. Karena nilai income sendiri ini ada banyak ya, ada 24 baris dan ini adalah kolom penting untuk penelitian sehingga sangat riskan jika kita hapus, maka dengan itu kita ganti dengan median yang ada di income sendiri. Lalu di sini kita juga menghapus beberapa outlier seperti usia di atas 100 tahun ini sangat tidak realistis sehingga kita hapus. Lalu ada juga kita hapus ada data income yang ekstrim itu ada 666.666. Ini sangat jauh dari batas atas dari outlier sendiri. Dan juga nilainya unik, ini bisa jadi disebabkan oleh human error sehingga lebih baiknya kita hapus saja. Kita melakukan pengecekan duplikat juga dan untuk pengecekan duplikasi sendiri di sini tidak ada record duplikasi terhadap ID sehingga tidak ada pelanggan yang tercatat 2 kali begitu. Lalu ada transformasi terhadap variabel atau kolomnya juga. Di sini saya menghitung umur dari yearbit yang ada di data, kemudian membuat variabel total spending juga dengan menjumlahkan semua kategori produk yang ada. Kemudian untuk exploratory data analysis sendiri, di sini kita bisa lihat untuk pelanggan yang ada di data sendiri di supermarket sendiri, itu untuk usianya sendiri itu ada di rentang 29 sampai 81 tahun. Dengan rata-rata usia 56 tahun, distribusi menunjukkan puncak rentangnya itu ada di 45 sampai 58 ini yang paling tinggi begitu. Dan mayoritas pelanggan berada di rentang 45 sampai 70 tahun. Ini di sebagian yang hampir merata ya untuk usia. Kemudian untuk pernikahan sendiri di sini didominasi oleh orang yang sudah menikah, diikuti single lalu divorce widow. Untuk graduation sendiri di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk tingkat pendidikan sendiri di sini didominasi oleh graduation diikuti PhD dan juga master. Begitu. Kemudian untuk distribusi pendapatan sendiri ini menunjukkan distribusi Rex Period dengan median 51.445 euro dan rata-rata 52.000 tentang income dari 1.730 hingga 162.397. Dengan sekitar ditemukan 10% pelanggan memiliki income lebih dari 84.000 euro per tahun. Ini juga merepresentasikan segmen high value yang potensial begitu. Kemudian untuk profil demographic high value customer di sini untuk customer top 20% dari total spendingnya sendiri. Di sini untuk usianya kita bisa lihat di sini hampir merata untuk usianya, tidak ada yang terlalu dominan meskipun untuk usia 50 sampai 59 tahun memiliki nilai yang paling tinggi. Kemudian untuk status pernikahan sendiri didominasi oleh seorang yang sudah married atau sudah menikah dengan 62%. Total belanja mereka untuk expenditure 20% di perusahaan. Kemudian bisa kita lihat juga bahwasanya dari segi pendidikan untuk graduation di sini masih paling tinggi untuk top 20%-nya dan juga diikuti oleh PhD, master dan juga second cycle. Di sini ada yang menarik di mana tidak ada basic tingkat pendidikan basic yang ada di high spender begitu. Kemudian kita bisa lihat juga untuk pengaruh income terhadap total belanja. Di sini saya melakukan
uji statistika inferensial dan memberikan nilai yang sangat kuat untuk uji Pearson, yaitu sebesar 0,789% korelasi antara income dan juga total spending. Begitu. Tentunya hubungan positif korelasi ini mengonfirmasi bahwasanya income adalah prediktor signifikan untuk perilaku belanja, terutama untuk menentukan total spending daripada pelanggan. Kemudian untuk kontribusi untuk pendapatan berdasarkan produk sendiri, kita bisa lihat bahwasanya untuk WEN paling tinggi 50,2% diikuti 27,6%. Ini tentang nilai yang cukup tidak seimbang antara WEN-MID dengan produk lainnya, yang mengidentifikasikan bahwasanya dua kategori ini saja, WEN dan juga MID, menyumbang 77,8% dari seluruh penjualan. Begitu. Kemudian bisa kita lihat juga bahwasanya untuk efektivitas kampanye terlihat sangat jelas bahwasanya kampanye nomor 5 di sini memiliki efektivitas yang paling tinggi dengan accepted trend yang paling tinggi 7,2% dan juga average spending 1.617 per responder. Di sini juga kita lihat bahwasanya untuk kampanye terakhir meskipun memiliki accepted rate yang tinggi namun tidak memiliki total spending yang tinggi juga. Selanjutnya untuk kesimpulan daripada analisa ini, kita tentunya menemukan banyak sekali kesimpulan. Seperti untuk profil high value customer, kita tadi bisa lihat bahwasanya untuk high value customer itu dengan mereka memiliki beberapa karakteristik seperti usianya 40-69 tahun, pendidikannya tinggi, tidak ada yang basic tadi, dan juga berstatus merit atau sudah menikah dan memiliki income tahunan lebih dari 60.000. Ini untuk segmentasi spending customer begitu. Kemudian untuk korelasi income dan spending kita juga sudah menilaikan bahwasanya korelasinya sangat tinggi. Ini tentunya nantinya akan ada sikap sendiri dari korelasi tersebut ya, yang akan kita ambil untuk selanjutnya. Kemudian untuk kategori sendiri di sini WEN dan MID produk dengan menyumbang 77,8% dari total revenue. Ini margin yang sangat tinggi dan perlu kita fokuskan kembali agar lebih matang tentunya ya untuk produk tersebut. Kemudian kita temukan juga bahwasanya kampanye nomor 5 menunjukkan performa terbaik dan sementara kampanye 2 dan kampanye terakhir memerlukan evaluasi. Kurang lebihnya demikian. Kemudian untuk rekomendasi strategis yang bisa kita ambil dari penelitian kali ini banyak sekali tentunya. Strategi yang pertama misalkan kita bisa targeting pemasaran yang tajam dengan memfokuskan 80-90% sumber daya pemasaran pada segmen yang sudah kita isi pada expander yang sudah kita temukan tadi. Dan kita juga bisa menghindari penargetan masa ke genjet atau kelompok berpendapatan rendah karena kontribusinya sangat kecil terhadap profit supermarket. Kemudian kita juga bisa optimalkan portofolio produk seperti WEN dan juga MID. Kita bisa alokasikan 80-90% ruang display, stok ataupun promosi dan budget untuk kategori tersebut karena sudah terbukti memiliki penjualan yang sangat tinggi. Kemudian kita bisa jadikan kampanye 5 sebagai template standar untuk semua kampanye mendatang karena ini terbukti mendorong pengeluaran yang sangat tinggi. Kita juga bisa melakukan evaluasi mendalam terhadap kampanye terakhir dan juga kampanye nomor 2. Kemudian untuk strategi nomor 4 tentunya kita bisa mempertahankan dan memperkuat toko fisik karena untuk segmen usia yang ada pada expander ini usia 50-69 tahun berpendidikan tinggi. Dan juga kita bisa menggunakan komunikasi yang premium, cerdas, dan berorientasi lifestyle keluarga mapan. Begitu untuk customer kita ke depannya. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.